Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how do you feel today? I hope you're doing fine in this time. Alright, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang electrolyte solutions ya, masih tetap membahas tentang larutan elektrolit. Tapi pada bahasan kali ini kita tidak akan menyinggung non elektrolit sama sekali. Kita bahas hanyalah larutan elektrolitnya. Tepatnya pembahasannya adalah tentang the degree of ionization, yaitu adalah derajat ionisasi. Dan satu lagi yang akan kita bahas nanti adalah tentang the compounds creating electrolyte solutions, yaitu senyawa-senyawa apa aja sih yang bisa menciptakan larutan elektrolit. Baiklah, langsung kita masuk ya. Check it out. Oke, nampaknya kita perlu review dikit ya. Ada yang masih ingat gak apa itu larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Segala macam bentuk larutan asam, basa maupun garam, semuanya adalah mengandung larutan elektrolit. Ya, cuman nanti terbedakan tuh, ada yang namanya elektrolit kuat, ada juga yang dinamakan elektrolit lemah. Apa aja sih contoh-contoh larutan elektrolit kuat? Ya, kita udah bahas minggu lalu ini ya. Dari rombongan asam kita punya HNO3, HCl, H2SO4. Sedangkan dari rombongan basa kita punya LiOH, lithium hidroksida, ada NaOH, ada KOH, dan seterusnya. Sedangkan dari golongan garam kita punya NaCl, ada K2SO4, kalium sulfat ya, ada NaO3 dan juga FeCl2. Lalu contoh-contoh untuk elektrolit lemah itu seperti apa? Nah, ini nih. Dari rombongannya asam nih kita punya CH3COH. Masih apa? Asam apa itu? Nah, sama asetat ya. Misalnya ada H2S, ada HCN, ada H3PO4. Sedangkan dari rombongan basanya ALOH3 ya, ada Na4OH, FeOH 2 kali dan selanjutnya. Nah, ini cuma review aja nih. Jadi kalau masih lupa silahkan dibuka-buka lagi pada PowerPoint yang udah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini dia pembahasan kita ya, di degree of ionization, yaitu derajat ionisasi. Apa sih derajat ionisasi? Nah, derajat ionisasi itu adalah menyatakan jumlah dari molekul-molekul senyawa elektrolit yang berubah menjadi ion-ion. Nah, jadi kalau misalnya larutan itu terionisasi, maka dia kan banyak tuh ion-ionnya nanti itu. Nah, itu kita hitung dengan menggunakan nih ya. Mohon maaf saya geser dulu. Nah, ini kita bisa lihat nih di sini. Ada menghitung nilai alfa. Alfa itu adalah simbol dari derajat ionisasi ya. Nah, alfa itu dapat didapatkan dari jumlah zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, nanti misal dalam penghitungannya Anda mendapatkan nilai alfanya itu 1, maka dia termasuk elektrolit kuat. Sedangkan apabila mendapatkan nilai alfanya di antara 0 sampai 1, bisa jadi mungkin 0,2, 0,1, 0,7, 0,5, yaitu dia termasuk ke elektrolit lemah. Sedangkan nanti kalau ditemukan alfanya adalah 0, maka dia bukan termasuk golongan larutan elektrolit. Baiklah, kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia nih contohnya nih. Nah, pada awal reaksi, awal nih, kalau awal berarti kan mula-mula nih, terdapat 0,5 mol natrium klorida. Ingat-ingat NaCl nih, garam dapur nih ya. Setelah bereaksi, lah kalau kata-kata setelah bereaksi artinya itu yang terionisasi. Berapa? Sebanyak 0,5 mol. Maka berapa derajat ionisasinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Reaksi ionisasi NaCl itu adalah Na+ ditambah Cl-. Nah, nilai alfanya dihitung dari yang terionisasi dibagi dengan yang mula-mula. Yang terionisasi adalah 0,5, yang mula-mula pun 0,5, maka menghasilkan 1. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, apabila derajat ionisasinya didapatkan 1, nilai alfanya 1 nih, maka NaCl tersebut termasuk di elektrolit kuat. Nah, cukup gampang kan?
Sir, cobalah Sir berikan contoh tentang yang elektrolitnya nggak kuat nih. Oke, kita lihat ya. Contoh yang kedua nih. Nah, kita punya nih. Pada awal reaksi terdapat 0,3 mol HCOOH. HCOOH itu asam format ya, asam format. Nah, setelah bereaksi ternyata asam format itu terionisasi sebanyak 0,15 mol. Lalu berapa derajat ionisasinya nih? Nah, ingat rumusnya tadi. Yang terionisasi dibagi dengan yang mula-mula. Jadi, kita lihat. Nah, ini dia. Reaksi ionisasinya sendiri yaitu adalah H+ ditambah COOH- ya. Mohon maaf ya, itu panahnya agak nyeleweng. Ini kalau di komputer nggak kayak gini nih. Recordnya lewat handphone nih. Yaudah, kita lanjutkan. Jadi alfa yang kita dapat adalah yang terionisasi yaitu sebanyak 0,15 dibagi dengan mula-mula 0,3, masa yang dihasilkan adalah 0,5. Nah, 0,5 ini kan di antara 0 ke 1 nih. Nah, itu dia termasuk ke larutan elektrolit lemah. Gimana? Cukup mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini nih, yang asam sianida ya, CN ini ya. Ini tugas untuk Ananda, silakan dikerjakan di buku latihan, lalu nanti dikirim ke Google Classroom. Ya itu ada ya, itu udah saya buatkan grupnya. Silakan nanti login pakai kode kelasnya itu ER37DCB ya. Silakan aja nanti. Tapi nanti ada 4 soal ini, masih lanjut aja dulu ya. Ini nanti gimana cara mengerjakannya nih. Nih kita punya awal reaksinya 0,75 mol HCl, asam sianida. Setelah bereaksi ternyata terionisasi nih sebanyak 0,35 mol, 0,3 mol. Gimana caranya? Ingat, cara mencarinya adalah dengan cara membagi yang terionisasi dibagi dengan yang mula-mula. Nah, berapa tuh nanti? Nah, silakan dicari ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini yang perlu kalian di sini. Udah sergampangkan nih. HCN itu reaksi ionisasinya adalah H+ ditambah Cn-. Nah, silakan dicari alfanya ya. Oke. Pembahasan kita selanjutnya adalah the compounds creating electrolyte solution. Jadi compounds itu diartikan senyawa, ya, senyawa ya. Jadi senyawa-senyawa apa aja sih yang bisa menciptakan larutan elektrolit itu? Nah, di sini kita punya senyawa ion. Ayo, masih ingat gak senyawa ion, atau mungkin kita lebih mudahnya ngomong ikatan ion aja lah. Masih ingat gak dulu waktu semester 1 apa? Ikatan ion. Ya, review dikit lah ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk atas dasar adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Lebih mudahnya untuk diingat yaitu adalah ikatan antara logam dan non-logam. Contohnya seperti apa? Nah, nih contohnya seperti NaCl, natrium klorida. Ya kan saling itu nih kan, saling memberi kan, yang Na itu plus, Cl main, nah, Cl itu main. Silakan dibuka-buka aja lagi lah, nanti melihat video yang sebelumnya kan ada tuh, saya pernah buat tuh video ikatan kimia. Nah, silakan ditonton aja. Nah, lihat nih, ini saya cuma ngasih contoh satu nih, NaCl. Nah, nanti contoh yang lainnya silakan Ananda temukan dan juga ditulis di buku dan dikirimkan lewat Google Classroom. Begitu juga dengan yang di samping ini, Ananda bisa melihat ada di situ polar covalent compound, senyawa kovalen polar. Nah, kalau senyawa kovalen ini berbeda dengan senyawa ion loh ya. Tadi kalau senyawa kovalen ini, ikatan kovalen itu terbentuk atas ini ya, pasangan non logam dengan non logam ya. Jadi pemakaian bersama itu nanti. Nah, itu ada contohnya adalah HCl, asam klorida. Nah, nanti silakan Ananda cari contoh-contoh lain dari senyawa kovalen polar itu apa aja sih yang bisa menciptakan larutan elektrolit. Nah, nanti silakan tuliskan ya. Nah, ups, bentar ada yang tertinggal. Bentar ya. Nah, kita belum nonton videonya nih. Oke, kita klik dulu ya, kita tonton videonya. Nah, mungkin untuk review sebentar lah. Kita lihat di sini saya sudah memberikan sebuah video
Mungkin ya ini melagu sih, tapi bisa lah untuk mengingat-ingat apa sih itu senyawa ion. Kita coba klik ya. Pembentukan NaCl karena gaya tarik ion natrium dan ion klorida, terbentuk ikatan ion karena adanya gaya tarik menarik ion natrium positif dengan ion klorida negatif. Ikatan ion dalam bentuk kristal, ikatannya sangat kuat. Titik kiri dan titik lelehnya pun tinggi, bukti ikatan ion kuat. Nah, sedangkan kalau pengen dapat contoh yang ini, apa ini? Pola kovalen compound ya, senyawa kovalen polar itu seperti apa? Kita lihat di contohnya nih. Nah, ini. Kovalen bond. Bond itu ikatan ya. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Klorin apa klorin? Klorin ya, Cl, klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil. Maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Jadi Sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain, mereka akan berikatan. Sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. ini contoh ikatan kovalen ya.
Dengan rumus bangun nanti kalau dia dituliskan maka Cl garis Cl. Si Cl2 tuh. Kalau misalnya enggak ya apa? Kemudian di sini ada atom oksigen, Kalian kan? di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Nah, ini ada lagi contoh yang lain nih. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Nah, ini O2 nih, oksigen dengan oksigen ya, O2 nih. Nah, berikatan lah mereka. Kalau sama-sama butuh 2 kan, untuk mencapai kestabilan. Kita lihat. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron. Baiklah, kita kembali ke pembahasan kita. Selanjutnya kita akan sedikit menyinggung tentang the benefits of electrolyte solutions for bodies. Apa itu benefits? Nah, ada tuh orang ngomong beneficial katanya ya. Benefits itu adalah manfaat ya. Jadi manfaat larutan elektrolit itu apa sih untuk tubuh? Nah, salah satunya ini nih, mengembalikan dan mempertahankan tingkat hidrasi. Nah, Anda tahu nggak minuman ini isotonik? Nah, minuman isotonik itu elektrolit itu dia. Fungsinya apa? Untuk mengurangi dehidrasi atau sama aja meningkatkan hidrasi. Nah, kan itu. Itu salah satu contoh dari larutan elektrolit, manfaatnya untuk tubuh kita ya. Lalu kira-kira manfaat yang lain apa ya larutan elektrolit? Nah, apa ya? Itu akan menjadi soal bagi Ananda untuk nomor 4. Nah, gimana? Sampai sini saja ya pertemuan kita. Nah, misalnya nanti ada yang kurang paham, silakan ditanyakan aja via WhatsApp. Di sini ada nomornya nih 0812 2619 3677. Silakan aja hubungi saya. Oke, thank you so much for this time. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berkah. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan cukup jelas. Ya. See you in another meeting. Let's get close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semangat selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.